Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagaimana kabar kalian? Pastinya sehat semua kan? Ini di materi kelima, pertemuan kelima. Di sini saya akan membahas itu ada 4. Yang pertama firewall, kedua fungsi firewall, 3 prinsip dan cara kerja firewall, 4 jenis-jenis firewall. Yang pertama adalah firewall. Apa itu firewall? Ada yang tahu nggak firewall itu apa? Firewall itu merupakan suatu mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, atau suatu sistem dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan memfilter, membatasi, bahkan menolak semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan privat atau publik yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Firewall disebut juga sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, sehingga setiap data yang masuk dapat diidentifikasi dan dilakukan penyaringan supaya aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik atau jaringan privat. Nah, ada yang tahu nih jaringan privat itu apa? Jaringan privat itu yang merupakan sebuah jaringan yang dibangun oleh suatu kelompok, lembaga, perusahaan, atau bahkan seorang di lingkungan internalnya, dengan harapan komunikasi internal dapat dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan murah. Contohnya PBX atau Private Branch Exchange atau lokal. Di TLJ kan kalian nanti belajar PBX. Nah, itu juga disebut jaringan privat. Contohnya itu. Yang selanjutnya fungsi firewall. Yang pertama, melindungi data. Layaknya sistem keamanan jaringan pada umumnya, firewall menjadi pelindung data-data internal yang kita miliki agar tidak diakses oleh pihak lain seperti hacker dan pengguna asing lainnya. Jadi, tanpa adanya firewall, data penting yang kita miliki yang bersifat sensitif atau privasi sangat rawan untuk dicuri atau disalahgunakan. Yang kedua, mencegah munculnya pesan yang tidak diinginkan. Dengan adanya firewall, pesan-pesan yang tidak diinginkan dan terkesan mengganggu tidak akan muncul lagi di layar komputer kita. Contohnya seperti pesan yang mengatakan bahwa komputer kita sedang dalam bahaya dan kita diminta untuk memasang aplikasi tertentu. Itu contohnya. Dan yang selanjutnya, memblokir konten berbahaya. Firewall juga berguna untuk memblokir konten-konten dari website yang tidak terpercaya. Di sini kita juga bisa mengaturnya sendiri terkait konten-konten mana saja yang kita izinkan untuk diakses. Secara default, firewall akan membatasi akses ke situs ilegal. Contohnya situs judi atau situs yang diblokir sama pemerintah. Pastinya kalian pasti tahu lah apa itu situs yang diblokir sama pemerintah. Selanjutnya, prinsip dan cara kerja firewall. Cara kerja firewall dari komputer adalah menutup port kecuali untuk beberapa port tertentu yang tetap terbuka. Firewall dapat berupa perangkat lunak, namun cara kerja firewall optimal bila kedua jenis perangkat digabungkan. Selain membatasi akses jaringan komputer, firewall juga memungkinkan akses remote jaringan privat melalui source authentication, certificate, and login. Teknologi firewall saat ini sudah sangat canggih. Jika sebelumnya cara kerja firewall adalah menyaring lalu lintas jaringan yang menggunakan alamat IP, nomor port, dan protokol, namun saat ini firewall
dapat menyaring data dengan mengidentifikasi pesan dari konten itu sendiri. Dengan bantuan firewall, informasi sensitif atau tidak layak dapat dicegah. Untuk mengatur lalu lintas perpindahan data komputer dari internet, firewall dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari dua metode, yaitu metode paket filtering dan inspeksi stateful. Yang pertama adalah paket filtering. Paket filtering merupakan sebuah cara kerja firewall dengan memonitor paket yang masuk dan keluar, mengizinkan untuk lewat atau tertahan berdasarkan alamat IP, protokol, dan portnya. Biasanya digunakan untuk menahan serangan dari luar. Pada metode paket filtering, firewall mengecek sumber dan tujuan alamat IP. Apabila pengirim paket menggunakan aplikasi dan program yang berbeda, maka paket filtering dapat mengecek sumber dan tujuan protokol seperti user datagram, inspeksi stateful. Yang kedua adalah inspeksi stateful. Pada inspeksi stateful, pastikan status koneksi di monitor aktif. Kemudian info yang didapatkan akan dipakai untuk menentukan apakah sebuah paket jaringan dapat menembus firewall. Pada firewall statis, hanya header dari paket yang dicek. Sedangkan dengan firewall dinamis, sebuah paket dianalisis hingga ke dalam lapisan-lapisan dengan cara merekam alamat IP dan juga nomor portnya, sehingga keamanannya lebih ketat dibandingkan paket filtering. Selanjutnya, jenis-jenis firewall. Sebelum saya melanjutkan ke materi jenis-jenis firewall, saya mau ngasih tahu hari ini tuh kita full materi, nggak ada tugas. Soalnya minggu depan saya mau ngadain ulangan harian, jadi hari ini cuma membahas materi. Itu nanti soalnya saya ambil dari pertemuan yang keberapa itu ya, kedua kalau nggak salah, kedua sampai yang sekarang. Itu nanti saya ambil, soalnya cuma ABC pilihan ganda. Untuk absen, kalian ketikkan hadir aja di kolom komentar. Soalnya kan ini bukan tugas ya, ini saya ngirimnya materi, jadi kalian nggak bisa ngirimin hasil screenshot atau apa, itu nggak bisa. Jadi saya ambil absennya itu dari komentar kalian di kolom komentar, kalian tulis hadir begitu. Kita lanjut ke materi. Jenis-jenis firewall itu ada 7. Yang pertama adalah packet filtering, dan yang kedua adalah circuit level gateway, ketiga application level, yang keempat network address translation atau NAT, 5 stateful firewall, 6 virtual firewall, dan yang terakhir adalah transparent firewall. Packet filtering. Jenis firewall yang pertama ini merupakan jenis yang paling simpel. Firewall yang satu ini merupakan sebuah komputer yang dibekali dengan dua buah network interface card atau NIC. Circuit level gateway. Circuit level gateway jenis ini umumnya berupa komponen suatu proxy server. Application level, yang dikenal dengan application level firewall, yang mana jenis ini dapat disebut sebagai application level gateway atau application proxy. Pengguna firewall ini akan mengakibatkan tidak dibolehkannya paket untuk masuk melewati firewall secara langsung. Dan yang selanjutnya adalah network
Network Address Translation atau NAT. Jenis firewall yang satu ini menyediakan proteksi secara otomatis terhadap sistem di balik firewall, hanya mengizinkan koneksi dari komputer yang letaknya di balik firewall. Sementara itu, tujuan NAT firewall yaitu melakukan multiplexing pada lalu lintas jaringan internet internal, lalu menyampaikannya ke jaringan semacam WAN ataupun jaringan internet yang memang lebih luas jaringannya. Stateful firewall. Firewall jenis ini digunakan sebagai sebuah firewall dengan fungsinya dalam menggabungkan berbagai keunggulan yang biasanya ditawarkan oleh firewall berjenis packet filtering. Packet filtering pada lalu lintas atas dasar karakteristik paket, sebagaimana halnya memiliki pengecekan pada sesi koneksi untuk meyakinkan kalau sesi koneksi tersebut diizinkan. Dan yang keenam, virtual firewall. Virtual firewall di mana nama virtual tersebut adalah sebuah yang dialamatkan pada firewall logis tertentu yang berada dalam suatu perangkat fisik seperti komputer maupun perangkat firewall yang lain. Transparent firewall. Transparent firewall jenis ini bisa juga disebut dengan bridging firewall, yang mana bukanlah merupakan firewall murni, akan tetapi hanya sebuah turunan di atas stateful. Transparent firewall melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh firewall jenis packet filtering, sebagaimana halnya stateful firewall serta tak nampak oleh pengguna. Maka dari itu jenis firewall yang satu ini bernama transparent firewall. Ini udah yang terakhir. Jadi materinya sampai selesai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.